Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayat tulab azani Allah wa iyyakum lailatukum sa'idah. Kaifa halukum fi hadhil lailah? Taib, barakallahu fikum. La'allallaha ayataqabbala a'malakum. Alladhi yasum shaim fi hadzal yaum atau alladhi la yasum ma fi mushkilah. Al-muhim inwi an-niyatakum lillahi ta'ala. La laisa lirriya wa laisa lisum'ah. Taib, jadi antum beramal jangan riya, jangan sum'ah ya. Antum beramal entah yang puasa, entah sholat sunnah, entah apapun harus niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah murni ya, tulus benar-benar untuk mencari keridhaan Allah. Itulah ikhlas. Bukan ikhlas itu bukan berarti terpaksa, enggak terpaksa, bukan. Ikhlas itu mungkin awalnya terpaksa, tapi ketika kita berharap ridho Allah maka itulah yang dinamakan keikhlasan ya. Bukan riya. Riya itu beramal dengan harapan dipuji orang, biar dilihat dan dipuji orang. Kalau sum'ah apa? Menceritakan amal soleh untuk supaya dipuji. Itulah bedanya riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini dosa besar atau dosa kecil? Minal kabair aw shaghair? Besar atau kecil? Hah? Besar, dosa besar ya. Tapi termasuk syirik kecil. Syirik kecil tapi bukan syirik besar. Kalau syirik besar membuat pelakunya murtad ya. Tapi kalau riya menyebabkan pelakunya terancam neraka, tapi bukan berarti selama-lamanya. Ayo yang ngobrol diam dulu. Iza, siapa lagi itu? Ayo perhatikan adabnya. Perhatikan adab dalam bermajelis ya. Kalau antum nggak beradab maka antum nggak akan paham. Kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu bisa memahami ilmu. Kalau antum nggak beradab, mustahil dapat ilmu. Kalau antum mau paham harus beradab, ya. Jaga adat dalam bermajelis. Karena majelis ini dinaungi siapa? Malaikat ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sudah antum hafal ya, kelas 8 sudah hafal ya. Wa masama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim ya, rawahu Muslim. Taib, kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di masjid yatluna kitaballah, yaitu mempelajari kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling bertadarus, saling mengajarkan dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah. Apa sakinah? Ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dinaungi dengan rahmat Allah ya. Rahmat itu ya kasih sayang Allah. Ya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi. Cuma kita nggak bisa melihat ya. Cuma kita yakini hadis itu sahih ya. Jadi kita yakini malaikat meletakkan sayapnya ya. Dan hadis lain disebutkan innal malaika la tadau ajnihatahu li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Para malaikat itu meletakkan sayapnya ya
di dekat penuntut ilmu karena apa? Ridho terhadap yang mereka cari. Malaikat itu memang punya sayap, tapi nggak usah dibayangkan sayapnya kayak burung atau gimana. Bahkan malaikat itu ada yang punya 3 sayap ya. Kata Allah, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan tentang nikah loh ya, bukan tentang nikah. Tapi ini tentang apa? Malaikat. Malaikat itu ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Kalau 2 bisa dibayangkan kanan dan kiri. Kalau 3 gimana? Ada yang bisa bayangin sayap malaikat 3 kayak gimana? 2 kanan kiri, satunya gimana? Ada yang tahu? Jelasin. Di mana? Wallahu a'lam. Itu masalah gaib kita nggak tahu ya. Katakan wallahu a'lam kita nggak tahu ya. 4 sayap gimana? Wallahu a'lam. Bahkan malaikat Jibril sayapnya berapa? Malaikat Jibril sayapnya berapa? 600. Ya 600. Bisa dibayangkan nggak 600? Besar sekali ya malaikat Jibril. Kita nggak bisa bayangin ya bagaimana malaikat Jibril. Tapi Rasulullah pernah melihat langsung di ufuk ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Menurut An-Najm ya. Nabi pernah melihat malaikat Jibril di langit ke-7 di dekat Sidratul Muntaha. Pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Punya 600 sayap. Gimana sayapnya? Kanan kiri, atas bawah, atau di depan semua, atau di belakang semua? Wallahu a'lam, enggak tahu ya. Yaitu salah satu kebesaran Allah ya, kita enggak tahu. Cuma kita imani aja itu benar. Ketika ada kabar sami'na wa bukan sami'na wa amanna atau sodakna. Tapi kalau ada perintah baru sami'na wa ata'na gitu. Kalau ada perintah kami dengar dan kami taati. Tapi kalau ada berita, ada kabar dari Allah, kami dengar dan kami imani. Gitu. Sami'na wa amanna, sami'na wa sodakna gitu kan. Sami'na wa sodakna. Enggak usah dibayangkan karena itu hal gaib. Enggak usah jauh-jauh kita membayangkan yang ada di tubuh kita, apa? Roh, nyawa ya. Setiap dalam tubuh antum ada nyawanya enggak? Ada rohnya enggak? Kalau enggak ada antum berarti udah mati, udah meninggal ya. Ya, berarti masih ada roh. Ada yang bisa nyebutin sifat-sifat roh, ciri-ciri roh kayak gimana? Warnanya, apakah putih, hitam, coklat, abu-abu, kuning, pink? Kata siapa? Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Ayo. Oh, kita nggak tahu, itu kita nggak tahu ya. Itu urusan gaib. Kita nggak tahu. Yang penting kita imani saja. Tapi yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita dan sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang mengikuti sunnah beliau. Taib ma'akum al-kitab, bawa kitab semua. Atibian ya. Kalau kisah sama Satoto ya, Satoto itu besok ya, besok. Satoto itu ya. Sirah. Sekarang kita belajar adab ya, belajar adab. Ya nanti mungkin sedikit diselingi nggak apa-apa. Cuma intinya belajar adab bukan belajar sirah atau kisah. Kalau kisah sama Satoto besok ya. Apa judulnya? Mukhtasar Sirati Rasul. Mukhtasar Sirati Rasul. Apa namanya? Mukhtasar itu ringkasan sejarah Rasul. Baik, sekarang yang bawa kita buka halaman 35 ya. Halaman 35. Al-Ikhlas Al-Muallim Lahu. Yang bawa kitab buka halaman 35. Baik, faslun. Ya, yang halaman 35 fasal ya, pasal. Faslun itu artinya bukan hanya kelas ya, tapi pasal. Kayak undang-undang itu kan ada apa? Pasal ya. Pasal UUD 45 itu kan ada pakai pasal juga. Jadi ini udah jadi bahasa kita. Faslun itu pasal. Kemudian wal yahdhar kulal hadri, hendaknya waspada ya. Hendaknya kita waspada min qasdati at-takatsur. Ini adab untuk guru ya, untuk pengajar. Nanti suatu saat kalau antum ditakdirkan jadi muallim ya, jadi guru, maka harus memperhatikan adab ini ya. Apa itu? Enggak boleh min qasdati takatsur bi kathratil mushtagilina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Yaitu enggak boleh berlomba-lomba atau saingan dalam followers. Apa itu followers? Pengikut ya, yang ikut kajiannya banyak-banyakan. Kalau semakin banyak semakin bangga, semakin senang. Tapi kalau sedikit dia sedih.
Nah, kalau di YouTube banyak followersnya itu ya, kalau semakin banyak dia senang, tapi kalau followersnya sedikit dia sedih. Nah, itu ada juga beberapa ustadz atau beberapa dai ya yang followersnya banyak gitu ya. Tapi ya kita husnudzon, semoga mereka niatnya benar-benar untuk dakwah, untuk ikhlas lillahi taala. Kita nggak boleh suudzon, wah itu niatnya cari followers banyak biar dapat uang. Nah enggak, kita nggak boleh suudzon ya. Cuma ini peringatan bagi kita yang mengajarkan ilmu ya. Kita misalnya antum nanti juga ketika ngajar TPA atau ngajar apa di rumah antum nanti ya, jangan niatnya nyari murid yang banyak-banyak, enggak boleh. Niatnya bukan karena itu ya. Bahkan dulu Syekh Abdurrahman ya bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin ya, muridnya itu cuma 2 ya atau 3 kalau nggak salah. Cuma 2 atau 3, tapi diajar dengan sungguh-sungguh ya. Bayangkan kalau ngajar 2 murid aja kira-kira ya gimana itu, kelihatan wah ini ulama besar tapi muridnya cuma 2 gitu kan. Jadi itu bukan ukuran ya, muridnya banyak itu bukan ukuran. Bukan ukuran baiknya seorang ulama, bukan, tetapi baiknya ukuran kebaikan ilmu seseorang itu adalah dengan dia tulus dan ikhlas dalam mengajar dan mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian wal yahdar min karahatihi qira'ata ashabi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Hendaknya waspada atau hati-hati, jangan sampai dia nggak suka atau benci ketika apa? Ketika muridnya belajar sama guru yang lain. Nah ini dia nggak suka. Kalau dia nggak suka berarti hati-hati. Ini termasuk ketidakikhlasan, termasuk perusak niat, perusak keikhlasan. Ketika dia melihat kok muridnya pada belajar sama guru yang lain, harusnya dia senang ya. Dia harusnya senang karena sifat seorang mukmin itu apa? Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hafal hadis itu? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan untuk dirinya. Jadi dia ketika ada saudaranya mendapatkan kebaikan, dia juga senang, bukan malah sedih, bukan malah galau, bukan malah gundah gulana, bukan, tapi malah senang ya. Dia harusnya senang, bukan malah sedih. Tapi kalau orang niatnya udah nggak benar, ketika muridnya belajar sama yang lain, maka dia sedih dan dia bahkan marah ya, marah. Maka berarti dia mencari apa? Popularitas, mencari ketenaran, bukan mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah, walaupun muridnya sedikit, nggak masalah ya, nggak masalah. Karena niatnya adalah karena Allah. Bahkan dulu ada nabi ya yang nggak punya kaum satupun, nggak ada pengikutnya satupun. Ya kata Rasulullah, ini uratu fi lailatul Isra, saya ditampakkan di malam Isra ya, ketika itu walaisa ma'ahu rahtun, dan nabiyin laisa ma'ahu rahtun, ada nabi yang tidak punya pengikut satupun. Apakah nabi tersebut gagal berarti? Gagal enggak? Enggak gagal ya. Tapi sudah melaksanakan tugasnya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya berapa tahun? Berapa tahun? 950. Bayangkan lama sekali ya, 950 tahun. Kita aja umurnya nggak ada yang segitu ya, 950 nggak ada. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Nuh, yaitu Nabi Nuh ya, dan kami telah mengutus dia selama 950 tahun. Falabitha fihim alfasanah. Alfasanah berapa? 1000 tahun. Illa khamsina ama. Illa itu dikurangi khamsin. Berapa? 50. Berarti 950 tahun. Berapa pengikutnya Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun? Ada kayaknya satu pernah cerita di kelas ya. Berapa tahun? Berapa pengikutnya? Berapa Abdi? Berapa? Kata para ulama mufassirin ya, pengikutnya ada sekitar 80 orang ya, 80 orang. Berarti rata-rata 10 tahun dakwah baru dapat satu pengikut. 10 tahun dakwah satu pengikut. 10 tahun dakwah satu orang pengikut. Itu lama atau sebentar? Lama banget ya. Tapi Masya Allah betapa sabarnya Nabi Nuh ya. Maka Nabi Nuh termasuk ulul azmi ya, ulul azmi minar rusul ya, ulul azmi minar rusul.
Ulul azmi siapa aja Rasul ulul azmi? Nabi Musa, Nabi Nuh, terus Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus hafal itu Rasulul azmi itu ya, harus tahu. Harus tahu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Halaman 35 lanjut. Coba antum yang baca gantian. Yang bawa kitab siapa? Zubair. Zubair membaca, fadhil. Qala al-muallif rahimahullahu taala ya, atau lebih panjang bisa. Qala al-muallif rahimahullahu wa rahima walidayhi wa rahima masyayikhahu wa rahima jami'al muslimin. Bisa. Ya. Kenapa? Karena Imam Nawawi ini yang minta kita doakan beliau ya. Kita doakan. Imam Nawawi itu nama aslinya siapa? Di judul ada Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi. Bukan Yahya ini, bukan. Yahya bin siapa antum? Yahya bin siapa nama bapaknya? Bapaknya antum. Bukan Yahya bin Syaraf ya. Ya. Ya, Yahya bin Syaraf Imam Nawawi. Nawawi itu nama apa? Nama kota atau nama kakek? Nama kakeknya, nama orangnya. Nawawi. Kalau Imam Syafi'i kan nama kakeknya Syafi'i itu. Kalau Nawawi nama kota ya, nama kota. Di daerah Ninawa. Ninawa itu di Irak, daerah Irak. Taib silahkan dibaca. Taib masbuk ya. Barakallahu fiik ya. Wa hadhihi musibah ya. Ini adalah musibah ya. Yibtala biha ba'dul muallimin. Ini adalah musibah yang menimpa sebagian para pengajar. Yaitu apa? Mereka banyak-banyakan pengikut murid ya, banyak-banyakan murid. Tujuannya untuk bangga-banggaan. Nah, ini enggak boleh. Bahaya adalah latun bayyinatun. Ini adalah bukti yang jelas min sahibiha ala su'i niyatihi. Bukti bahwa niatnya sangat buruk, wa fasadi tawiyatihi, dan rusaknya keinginannya. Bal hiya hujjatun qati'atun. Ini merupakan hujjah yang nyata ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallah ta'ala al-karim. Ini menunjukkan bahwa dia niatnya bukan karena Allah. Fa innahu law aradallahu bi ta'limihi lama kariha dzalik. Kalau dia berharap wajah Allah, maka tentu dia nggak suka dengan hal tersebut, yaitu menginginkan banyak murid, ya nggak suka muridnya belajar sama guru lain. Ini termasuk keburukan, ya, maka nggak boleh dilakukan. Kemudian dia berkata, bal qala li nafsihi ana aradtu at-ta'ah bi ta'limihi. Saya menginginkan ketaatan kepada Allah dengan mengajarkan ilmu, ya. Maka dia harusnya senang ketika ada yang belajar dengan yang lain. Laqad ruwina fi musnadil Imam al-Mustama' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi rahmatullahu alaihi. Diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi rahmatullah alaihi atau rahimahullah an Ali ibni Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Taib man yaqra ba'dahu? Taib. Barakallahu fikum. Ini perkataan Ali ya, Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib ya, sahabat plus sebagai menantu juga, menantu beliau ya. Beliau juga ditunjuk Rasulullah sebagai komandan perang Khaybar, ya, perang Khaybar ya. Jadi beliau jadi komandan perang Khaybar ketika Rasulullah mengatakan sa'u'ti hadhihi rayah, saya akan memberikan panji ini, panji bendera perang Khaybar, liman lirajulin yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasulahu. Yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasulahu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Ketika itu semua sahabat berharap semoga saya yang ditunjuk, bukan karena pengen jadi pemimpin, bukan, tapi karena ada gelar prestisius. Apa itu? Dapat cinta Allah dan Rasulnya, gelar yang spesial ya, dapat cinta Allah. Ini luar biasa ya, dapat. Kalau kita mengaku cinta tapi belum tentu kita dicintai, gitu kan, belum tentu dicintai. Seperti pepatah Arab mengatakan, kullu yadda'i waslan bilaila wal laila la yukirru bidzaka. Semua mengaku mencintai Laila. Laila itu nama perempuan ya, waktu di Arab itu terkenal ya, namanya Laila. Laila ya, terkenal cantiknya ya. Tetapi Laila tidak mengakui itu. Semuanya ngaku saya cinta Laila, saya cinta Laila, tapi
Apakah Laila mencintai dia? Mereka? Belum tentu, belum tentu. Atau bisa jadi malah nggak digagas, nggak dipeduliin, nggak dipeduliin. Jadi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi ya nggak dipeduliin gitu loh. Nah itu namanya apa? Ngaku cinta Allah, tapi belum tentu Allah cinta dia gitu loh. Makanya semua sahabat senang, semoga saya yang dipilih gitu loh. Tapi ternyata yang kepilih siapa? Ali ya. Rasulullah bertanya, siapa? Aina Ali? Ali kata Rasulullah, di mana Ali? Ali ternyata waktu sakit mata ya, sakit mata ketika mau perang Khaybar. Kemudian suruh didatangkan, Rasulullah sentuh atau kalau nggak salah dikasih air liur ya, air liurnya Nabi, diusapkan terus sembuh. Ya, ini mukjizat ya, mukjizat. Kalau antum jangan coba-coba air liur antum kasihkan ke teman antum, oh teman antum marah ya. Jangan coba-coba. Air liur antum bukan mukjizat ya. Tapi air liurnya Nabi mukjizat. Bahkan Nabi ketika selesai halak itu yaitu memotong rambut itu ya, ketika tahallul, ketika haji, rambutnya buat rebutan para sahabat. Kenapa? Karena tubuhnya Nabi berkah. Ya, jadi buat rebutan. Rambutnya buat rebutan, air liurnya buat rebutan, bekas bajunya buat rebutan, keringatnya buat rebutan. Itu khusus Nabi loh ya. Tapi untuk Abu Bakar, Umar boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Itu khusus Nabi karena tubuhnya Nabi berkah gitu ya. Jadi Ali tadi diusap matanya langsung sembuh. Tadi awalnya padahal matanya itu kayak belean atau apa ya bahasa Jawanya. Pokoknya matanya itu sakit gitu loh. Asoba waj'un itu kayak mungkin apa ya, timbilan atau belean, nggak tahu istilahnya bahasa Jawanya. Intinya dia sakit mata sampai nggak bisa melihat dengan jelas. Nah, maka Ali ini ditunjuk sebagai pemimpin perang Khaybar melawan Yahudi waktu itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya hamalatal Quran, wahai Ali berkata ya, wahai para penuntut ilmu, wahai para penghafal Al-Quran, i'lamu, ketahuilah, fa innamal alima i'lamu bihi, ketahuilah, fa innama sesungguhnya hanya saja al alim, ilmu seorang alim itu man amila bima alima, sesungguhnya seorang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ilmu itu bukan hanya sekedar banyak wawasan, bukan sekedar banyak ilmu, tetapi yang diamalkan ya, diamalkan. Kata Imam Syafi'i, innamal ilmu ma nafa' wa laysal ilmu ma hufidh. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesungguhnya, yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan. Dan bukanlah ilmu itu yang dihafal, sekedar dihafal. Kalau antum sekedar hafal aja nggak diamalkan, ya, percuma ya. Bahkan seperti apa? Keledai membawa kitab. Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Taib ini adzan dulu atau adzan? Fadhal. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab adzan ya, ini adab juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya. Sudah doa belum? Doa setelah adzan? Ya, doa dulu, yang belum doa dulu. Doa setelah adzan. Tapi kita lanjutkan sebentar ya. Tadi yang berdiri mana? Kok nggak ada semua? Izin semua tadi? Belakang semua? Kok menghilang semua? Mana ini? Kabur. Baik, nanti kalau mereka kembali suruh berdiri lagi ya. Baik, ini mengingatkan kita ya, jangan sampai kita nggak beradab sekali lagi ya, karena ancamannya sangat mengerikan. Apa itu? Antah batu amalukum wa antum la tasyurun. Ketika kita ngobrol ya, kita nggak beradab. Ketika dibacakan ayat, hadis, kalau kita nggak memperhatikan, kita nggak beradab, maka kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surat Al-Hujurat ayat 2 ya, ayat 1 dan 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi ya. Maksudnya jangan ngobrol ketika Nabi menyampaikan sesuatu, perhatikan gitu. Tapi ini Nabi sudah meninggal, berarti apa yang harus kita hormati? Harus kita jaga adabnya. Apanya? Sunnah beliau. Sunnah beliau itu mati enggak sunnahnya? Enggak, sampai kiamat ada terus sunnah beliau. Al-Quran dan sunnah akan ada terus sampai hari kiamat. Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan tentu penjelasannya itu hadis, dan kami pasti akan menjaganya, menjaga Al-Quran dan hadis. Kalau kita enggak beradab kepada Rasulullah, kepada Allah ya, gimana kita akan terancam apa tadi? Terhapus amalnya, dihapus sama Allah gara-gara enggak beradab ya. Maka itulah pentingnya adab ya sebelum ilmu ya, sebelum ilmu. Dulu para salaf ya, Ibnu Mubarak mengatakan nahnu nata'allamul adab salatina sanah. Belajar adab 30 tahun, bayangkan 30 tahun belajar adab ya. Kalau belajar ilmu cuma 20 tahun, tapi belajar adab 30 tahun. Ya karena makanya mereka ilmunya berkah ya, namanya sampai sekarang terkenal ya. Siapa yang enggak kenal Imam Bukhari? Siapa yang enggak kenal Imam Nawawi? Siapa yang enggak kenal Imam Muslim? Siapa yang nggak tahu nama Imam Syafi'i, nama Imam Malik, Imam Hanafi, siapa? Abu Hanifah, bukan Hanafi ya. Abu Hanifah ya. Siapa nama asli Imam Abu Hanifah? Siapa? Bukan Abu Hanifah kok. Siapa yang tahu? Hah? Nu'man bin Tsabit. Hasan, Nu'man bin Tsabit. Bagus. Tahu ya? Masya Allah ya, bagus. Kalau Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, Imam Malik emang aslinya nama Malik ya, Malik. Gitu ya. Makanya kalau antum mau berkah ilmunya, kalau antum mau nggak terhapus amalannya, maka jaga adab dimanapun. Bukan hanya ketika di kajian, di kelas juga, ya, pokoknya ketika disampaikan ayat atau hadis, perhatikan jangan sampai antum terancam amalannya terhapus. Kan rugi. Udah amal capek-capek ya. Udah nahan lapar, udah qiyamul lail, tahajud ya.
bangun pagi-pagi, malam-malam ya, jam 3 udah lawan rasa ngantuk ya, berat itu ya. Banyak sholat sunnah tapi ternyata dihapus gara-gara nggak beradab. Makanya hati-hati, jangan sampai antum kalau antum melanggar adab yang rugi antum sendiri yang rugi. Ustaz cuma ngingetin ya, tapi kalau antum ngeyel ya faddal, itu antum sendiri yang rugi ya, antum sendiri yang rugi. Ya, ketika disampaikan ayat atau hadis, diam dan perhatikan. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan ayat dan hadis ya, maka perhatikan dan diam agar kalian dapat rahmat. Mau enggak dapat rahmat Allah? Mau. Siapa yang enggak mau dikasih Allah, dapat rahmat Allah? Ya. Kalau antum enggak dirahmati Allah, celaka ya, pasti celaka. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini tinggal satu kata ya, satu paragraf satu paragraf ya. Fa innamal alima man amila bima alima. Sesungguhnya yang berilmu itu adalah yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Wa sayukunu aqwamun yahmilunal ilma. Akan ada sekelompok manusia, sekelompok kaum yang mempunyai ilmu la yujawizu taraqiyahum. Tapi ilmunya enggak sampai tenggorokannya. Maksudnya enggak nyampe hatinya ya. Maksudnya dia itu enggak cuma ilmunya cuma di otak ya. Cuma di otak. Yukhalifu amalahum ilmahum. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Ilmunya menyelisih amalannya. Ya, ini contohnya orang Khawarij ya, orang Khawarij. Mereka yang membunuh siapa? Utsman dan Ali dibunuh sama orang-orang Khawarij. Mereka hafal Quran ya, hafal Quran, bahkan ketika membunuh pakai ayat ya. Inil hukmu illa lillah. Dibunuh pas 17 Ramadan tahun 35 Hijriah. Utsman sama Ali dibunuh. Siapa pembunuh Ali? Abdurrahman bin Muljam ya, Abdurrahman bin Muljam. Sebenarnya orang Khawarij berencana membunuh 3 sahabat. Nah, Akbar berdiri sama Fana nih berdiri. Akbar berdiri. Tadi ketawa-tawa. Fanani juga berdiri. Antum juga nggak berdiri nggak? Benar. Pak Akbar berdiri. Berarti ketawa sendiri ya. Antum sehat. Nah. Ya. Aci mana tadi Aci? Aci mana? Kok kabur atau? Oh ya, Aceh berdiri sih. Itu juga. Tadi saya mana tadi? Mereka berencana membunuh 3 sahabat. Siapa? Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Ali, Amr bin As dan Muawiyah mau dibunuh pas 17 Ramadan ya. Ya, tapi ternyata gagal. Yang bunuh Amr gagal karena apa? Karena yang waktu itu Amr lagi sakit perut mau ngimami salat subuh nggak jadi. Nah, nggak jadi. Akhirnya dia selamat. Terus Muawiyah hampir dibunuh juga. Tapi Muawiyah waktu itu lagi sakit perut juga atau sakit kepala kalau nggak salah atau pusing. Nah, akhirnya dia yang dibunuh adalah asistennya atau komandannya. Ya, dia dibunuh. Yang dia dibunuh. Salah sasaran itu loh, salah sasaran. Dikiranya dia telah bunuh Muawiyah, ternyata enggak. Tapi kalau Ali berhasil dibunuh. Itu yang bunuh siapa? Orang-orang Khawarij. Ya, makanya mereka itu hafal Quran, tapi enggak paham apa yang mereka hafalkan, apa yang mereka punyai. Anda mau nggak jadi kayak orang-orang Khawarij? Nah, nggak mau ya. Mereka itu kata Nabi kilabun nar. Mereka itu adalah namanya kilab. Jamak dari kalbun, apa? Anjing-anjingnya neraka, bayangkan. Itu Khawarij ya. Mereka hafal Quran, mereka pinter. Bahkan botak ya kepalanya. Karena apa ya? Karena mereka sering dahinya juga hitam ya, dahinya hitam. Mereka sering haji, sering umroh ya. Tapi ternyata apa? Mereka nggak paham Al-Quran. Mereka mudah mengkafirkan seorang muslim. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Ini ciri-cirinya la yujawizu taraqiyahum. Mereka ilmunya nggak sampai tenggorokan, maksudnya nggak sampai hati. Kemudian yajlisuna hilqan yubahi ba'dhum ba'dha. Mereka membanggakan diri, banyak-banyakan pengikut ya, banyak-banyakan pengikut, dan mereka marah kalau ada muridnya yang belajar sama yang lain. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Kata Ali, amalan mereka tidak diangkat Allah ke langit. Maksudnya enggak diterima Allah.
Terakhir sekarang perkataan Imam Syafi'i. Saya baca yang terakhir. Taib barakallahu fik ya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Nah, ini terakhir kita tutup dengan perkataan Imam Syafi'i, yaitu beliau mengatakan apa? Waditu anal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Saya sangat suka, saya berharap manusia itu belajar ilmu ini yang saya sampaikan ini, kata Imam Syafi'i. Ilmunya dan ilmahu wa kutubahu, yaitu ilmunya dan tulisan beliau, karya beliau. Ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Tetapi jangan sampai orang itu menisbatkan ini kepadaku satu huruf pun. Beliau yang nulis, tapi beliau nggak mau ini perkataannya Imam Syafi'i, ini karyanya Imam Syafi'i. Beliau nggak mau. Beliau nggak mau seperti itu. Beliau pengennya ini sudah saya lakukan benar-benar untuk Allah gitu. Jadi nggak berharap pengen terkenal, enggak. Tapi Allah buat dia terkenal karena apa? Menunjukkan keikhlasan beliau ya. Kata para ulama, man kariha syuhrah syahir. Barang siapa yang benci dengan ketenaran, popularitas, maka dia akan terkenal. Buktinya banyak. Siapa? Imam Syafi'i terkenal, Imam Bukhari terkenal, Imam Nawawi terkenal ya. Padahal mereka nggak mau terkenal, tapi Allah buat dia terkenal. Harum namanya ya, dengan ilmu beliau, dengan keberkahan ilmu beliau. Makanya kalau antum mau diberkahi Allah, maka jangan mau terkenal, jangan mau populer, jangan jadi YouTuber yang nggak ada manfaatnya konten-kontennya. Tapi kalau antum jadi YouTuber untuk dakwah nggak masalah, ya, nggak masalah. Yang penting jaga niat, jangan cari followers banyak-banyakan, jangan. Ya harus lillahi ta'ala. Tapi demikian itu perkataan Imam Syafi'i yang terakhir yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita bahas pertemuan berikutnya, yaitu makarimul akhlak. Makarimul akhlak yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Tapi sampai sini dulu, naktafi bihadzal qadar, wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hayya nakhtatim liqa'ana bi du'aika fardal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.